Tuhan menetapkan Paskah sebagai suatu perjanjian. Bukankah sebuah perjanjian membutuhkan keterlibatan kedua belah pihak untuk dipenuhi? Kita, para pendosa sorgawi, yang membutuhkan pengampunan dosa, dan Tuhan yang berkuasa untuk memberikan pengampunan dosa kepada kita. Bukankah Paskah, perjanjian baru, adalah hal yang ditetapkan di antaranya? Mari kita lihat Ibrani pasal 9 ayat 27. Mari kita lihat firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Lalu, apa yang dia bawa kepada umat manusia untuk pengampunan dosa ketika dia datang untuk kedua kalinya? Sama halnya dengan zaman anak. Dia yang muncul untuk kedua kalinya dengan anugerah pengampunan dosa, sama seperti pada kedatangannya yang pertama, adalah dia yang akan memberikan pengampunan dosa kepada seluruh umat manusia. Melalui apa? Melalui janjinya, Paskah Perjanjian Baru. Yesus memberitakan kebenaran keselamatan, yang melaluinya umat manusia dapat menerima pengampunan dosa, menyelesaikan pelayanannya selama 3,5 tahun, dan naik ke sorga. Sejak saat itu, para rasul mulai memberitakan kebenaran Yesus yang memberikan pengampunan dosa. Siapapun yang percaya kepada Yesus dan mengandalkan kuasa Yesus dapat menerima pengampunan dosa. Mari kita percaya kepada Yesus dan diselamatkan bersama, menerima pengampunan dosa. Mereka menginjil kepada banyak orang dengan cara ini. Makanya, di zaman Roh Kudus, kita juga harus memahami dengan jelas dan memberitakan roh dan pengantin perempuan, Tuhan kita yang telah datang ke bumi ini. Kita harus percaya kepadanya untuk menerima pengampunan dosa. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bukankah diselamatkan berarti menerima pengampunan dosa? Jadi, di zaman Roh Kudus juga, mereka yang tidak percaya kepada roh dan pengantin perempuan, yaitu Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, tidak akan pernah bisa menerima pengampunan dosa. Ini adalah kesimpulan yang bisa kita dapatkan melihat sejarah zaman anak. Bukankah dia akan datang untuk kedua kalinya untuk pengampunan dosa bagi umat manusia dengan kebenaran perjanjian baru? Jadi, pada kedatangannya yang kedua, kita tidak dapat menerima pengampunan dosa kecuali kita mengandalkan namanya. Sebab itu, menurut Nabi Yesaya, nama siapakah yang akan dikenal umat Tuhan? Ada tertulis bahwa umat Tuhan akan mengenal nama Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang layak untuk diampuni dari dosa-dosanya. Hanya mengatakan, Tuhan, Tuhan, tidak berarti kita secara otomatis diampuni dari dosa-dosa kita. Itulah sebabnya Yesus berulang kali menekankan hal ini dalam Matius pasal 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Dengan kata lain, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga dengan membawa dosa. Kita harus menerima pengampunan dosa. Namun, dapatkah kita, manusia yang berdosa, dibersihkan dengan usaha dan jasa kita sendiri? Karena kita tidak bisa. Apa yang dibutuhkan? Kita membutuhkan janji Tuhan yang mengampuni dosa kita. Apa yang Tuhan gunakan untuk mengampuni kita? Dia melakukannya melalui perjanjian. Perjanjian itu adalah perjanjian baru yang disebutkan dalam Lukas pasal 22. Untuk menggenapi perjanjian tersebut, Tuhan berkata, cawan ini adalah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kebenaran Paskah harus disertakan dalam perjanjian baru. Kemudian, mari kita pastikan bahwa Tuhan menggunakan ini untuk menegaskan identitasnya dalam Yeremia pasal 31. Mari kita lihat Yeremia pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tuhan dengan jelas berkata bahwa ketika kita melihat Dia yang membuat perjanjian baru, kita harus tahu siapa Dia.
Dia adalah Tuhan. Itu karena Tuhan berjanji dan bernubuat, aku akan mengadakan perjanjian baru. Lalu, jika kita mempertimbangkan Trinitas, siapakah Tuhan Yehovah pada zaman Bapa pada zaman Anak? Ialah Yesus. Dan siapakah Dia di zaman Roh Kudus? Ialah Kristus Ahn Sang Hong. Mari kita lanjutkan dengan ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka. Tuhanlah yang memberikan pengampunan dosa. Tuhan akan mengampuni kejahatan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Di zaman Bapa, pengampunan dosa diberikan dalam nama Yehovah. Tetapi di zaman Anak, itu diberikan dalam nama Yesus Kristus. Meskipun Dia datang ke bumi ini sebagai manusia, Tuhan menetapkan melalui namanya, bahwa semua dosa akan diampuni dan siapapun yang percaya kepadanya akan menerima pengampunan dosa. Lalu, bagaimana dengan zaman Roh Kudus ini? Siapa yang akan memberi kita pengampunan dosa? Semuanya, melalui siapakah kalian menerima pengampunan dosa? Tuhan, yang membuat perjanjian dengan kita, telah memberi kita pengampunan dosa. Namun, bukankah Tuhan memberikan pengampunan dosa kepada semua orang melalui kebenaran Paskah Perjanjian Baru yang telah Dia janjikan? Siapakah yang mencerahkan dan mengajarkan kebenaran Paskah Perjanjian Baru kepada kita? Itu adalah Bapa Sorgawi Kristus Ahn Sang Hong. Dan siapa yang dikatakan muncul bersamanya? Ibu Sorgawi kita, Yerusalem Baru, yaitu pengantin perempuan dari Roh. Apa yang dikatakan Roh dan pengantin perempuan akan mereka berikan kepada semua umat manusia? Mereka berjanji untuk memberi hidup yang kekal. Mereka yang tidak beriman kepada Roh dan pengantin perempuan, tidak dapat memperoleh pengampunan dosa, apalagi menerima hidup yang kekal.